Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نياتنا في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar, saya ingatin ya kan, karena saya ada tanda di sini juga harus kita kalau belajar harus fokus. Belajar apa? Bawa pulpen, tulis yang dapat hari ini. Saya pasti masih ada yang kurang di dalam bahasa Indonesia, tapi juga yang kamu paham atau yang kalian di sini paham, tulis biar tidak lupa, juga biar murajaah. Kemarin kita belajar awqatus salat ya kan, waktu salat. Belajar 2 kali. Yang pertama sampai salat asar aja, salat maghrib, isya, belum masuk fajar. Yang kedua kita masuk salatul fajr. Tapi di sini ada bab masih ada hubungan sama kemarin, sama waktu kemarin, yang namanya apa? Al-ashfaq. Al-ashfaq itu warna mega. Ada 3 warna mega. Syafaq itu kemarin kita bilang salatul fajri, salatul maghrib sampai jam berapa? Ya, zaman dulu enggak ada jam seperti sekarang. Sekarang mereka ada jam. Sudah 1 jam dari azan maghrib. Di Yaman 1 jam 10 menit. Di Tarim Hadramut mereka setiap tahun, di dalam 1 tahun 1 jam 10 menit sudah azan isya. 1 jam waktu di hitungan sekarang berjam. 1 jam 10 menit mereka azan isya. Di sini saya lihat di orang Indonesia 1 jam. Enggak tahu kenapa, karena di sini ke arah timur atau kenapa, Allahu a'lam. Walhasil di situ sudah otomatis kalau dia Yaman, Tarim, khusus Tarim Hadramut. Kalau azan maghrib jam 6 berarti jam 7 10 menit azan isya. Kamu mau tahu dengar suara atau tidak, waktu isya sudah masuk 70 menit. Mereka jadikan waktu di antara maghrib dan isya 70 menit. Tapi ini bicara tentang orang yang tidak punya jam. Sekarang sudah ada di HP dimanapun, tapi juga pasti ada waktu kita butuh paham kapan waktu masuk waktu isya. Ini juga untuk orang yang tidak di kota, yang seperti di laut. Kalau kita bilang di laut, kalau kita bilang di padang pasir, kalau padang pasir seperti Arab, sampai dia tidak bisa lihat gunung atau itu, maghrib itu setelah terbit matahari, tergelam matahari, langsung otomatis. Kalau di laut atau di padang pasir itu kemarin sudah jelasin, sudah langsung. Sampai kapan? Sekarang matahari sudah tidak ada, kita tidak bisa lihat seperti duhur, asar, maghrib, awal maghrib. Sampai kapan itu waktu isya? Ya sampai apa itu bahasa Indonesia? Tenggelam itu mega merah. Sampai hilang mega merah. Itu waktu salat isya. Tapi mega itu ada 3. Mega itu ada 3. Ada mega merah, ada mega kuning, ada mega putih. Mega merah itu kemarin kita bilang di tempat apa namanya bahasa Indonesia, barat, bukan barat. Iya barat. Itu timur ya kan, barat lawannya. Di tempat itu tenggelam matahari itu ada mega
Tapi dia di arah barat semuanya merah. Ada kuning, ada putih. طيب قال والأشفاق ثلاثة أحمر وأصفر وأبيض. الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء. Kalau merah itu masih maghrib. Kalau mega itu masih merah, di tempatnya kita lihat itu masih merah, itu masih waktu maghrib. Kalau sudah masuk putih atau keluar dari merah masuk ke kuning atau setelahnya jadi putih, sudah waktu isya. Berarti mega itu yang warnanya merah masih waktu maghrib. Kalau sudah berubah sampai jadi kuning, jadi putih, itu isya. Mungkin kalau ada yang fokus sama ini, atau seperti kalau saya bilang orang yang sudah pernah ke Bromo atau naik gunung lihat tenggelam matahari itu bisa lihat juga di gambar-gambar. Kita bisa kalau kita mau cari di internet tulis mega merah, mega putih, bisa lihat di gambar-gambar. Ini masih sama kemarin. Terus ada masalah juga wa yundabu ta'khiru salat al-isya ila an yaghibu syafaq al-asfar wal abyad. Yundab itu sunnah tunda salat isya sampai mega putih sama kuning sudah hilang. Itu mungkin kita bilang hukum yang umum. Tapi di dalam satu malam ini hukum yang selalu Rasulullah melakukan. Sampai mega putih sama kuning sudah hilang, baru salat isya. Itu yang tadi saya bilang orang dari Hadramut mereka tambah 10 menit. Aslinya mega merah sudah hilang 1 jam seperti di Indonesia. Tapi mereka kasih 10 menit biar yakin sudah masuk isya. Ini masalah. Masalah yang kedua, di dalam satu hari Rasulullah SAW, riwayatnya hadis Sahih Al-Bukhari. Di dalam satu hari Rasulullah mereka nunggu Rasulullah salat isya. Rasulullah dalam riwayat hadis itu dia tidur. Juga Rasulullah kalau tidur enggak ada yang bangunin istri atau Bilal atau itu enggak. Mereka nunggu mungkin sampai kita bilang jam 8, waktu Isya sudah masuk, jam 8, jam 9, itu sekarang ya setelah kita. Tapi mereka di situ enggak ada jam. Di dalam riwayat hatta intasafa al-lail, sampai malamnya sampai separuh malam atau nisful lail, itu setengah malam itu Rasulullah baru keluar. Mereka masih nunggu. Ini ada sahabat sama Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang panggil suara. Kita baca di surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kencang suaramu di hadapan suara Nabi. Ada berapa? Jangan untuk pintu. Ada di surat Al-Hujurat sudah, namanya khusus Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jam hujrah, kamar. Mereka nunggu sampai Rasulullah keluar sendiri salat isya. Bilang sama mereka, enggak ada di waktu seperti sekarang lagi salat kecuali kamu. Maksudnya seluruh orang muslim. Yang lain maksudnya yang muslim di tempat lain mereka sudah salat isya. Yang sudah ikut Nabi Muhammad atau Islam tapi di kampungnya mereka salat isya karena di awal waktu seperti biasa. Tapi Nabi sama sahabatnya itu tunda sampai nisful lail. Dalam riwayat hatta madha syatruhu. Syatruhu itu separuh atau separuh dari malam tersebut. Di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la ja'altu waqtaha hadha." Saya enggak mau berat sama umatku.
Saya enggak mau berat kepada umatku. Wa illa, apa itu wa illa? Mungkin waktu yang lebih afdal atau waktu yang paling afdal sekarang. Tapi saya enggak mau berat sama mereka, jadikan waktunya di awal malam. Itu yang maksudnya laula an asyqa ala ummati la ja'altu waqtaha fi hadzal. Sampai ada beberapa ulama mereka kalau salat Isya itu mereka biasa jam 9, jam 8 ke atas, bukan langsung. Biar masuk di hadis ini. Itu yang mungkin kita bilang Syekh itu bagaimana sunnah di situ tapi nggak ada yang ikut. Nggak ada yang ikut karena kalau kita tunda nggak ada yang salat. Jadi lebih afdal kita salat di awal waktu mereka masih di masjid. Ada salah satu hikmah juga nanti kita belajar namanya jam'us salah, jam'ul matar, jam'ul matar. Jam'ul matar itu kalau ada hujan, sunnah kita jam zuhur sama asar. Waktu zuhur kita di masjid. Ada hujan deras. Bagaimana hukumnya kita bisa salat asar? Jamaah kita Masya Allah besar. Ya takut kalau mereka balik hujan, tidak balik lagi ke masjid. Jadi sunnah ada jam'ul matar. Kita di Yaman senang kalau ada hujan waktu salat. Langsung, apalagi kalau sudah kita masuk, hujannya mulai sebelum salat. Kita jamak ya, jamak. Syaratnya itu hujan harus terus sampai kita mulai di salat yang kedua. Sudah kalau kita mulai dia berhenti, sudah tidak masalah. Itu nanti kita belajar namanya jam'ul matar. Salat maghrib sama isya itu bisa. Maghrib sama isya kalau kita hadir salat maghrib terus ada hujan turun langsung kita mau jam boleh, itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syekh kita tidak mau safar, tidak mau kemana-kemana. Enggak, ini jam namanya jam al-matar. Kenapa? Biar jamaah yang di masjid masih ada, kita melakukan salat di dalam jamaah yang besar. Itu yang maksud jam al-matar. Tapi kebalik, syekh waktu maghrib mereka belum sempat. Karena hujannya deras, tapi salatul isya jamaahnya sudah tidak masalah. Kalau kita lihat jamaahnya tidak ada di salat maghrib kecuali atau cuman berapa orang, kita salat maghrib biasa aja. Mau kita jamaah 2 orang, 3 orang jamaah bisa. Kalau saya tidak bisa balik. Juga syaratnya nanti ada bab khusus kita jelasin jam'ul matar sama jam'us safar. Oke. Itu yundabu ta'khir salat al-isya ila an yaghibu syafaqul al-asfar. Di sini ada bab tuhramus salat, itu waktu yang haram untuk salat. Waktu yang haram untuk salat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita hakikat kita hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang sama kita salat, silakan salat. Atau ikut salat. Bilang tidak boleh salat, kamu ikut tidak boleh salat. Lihat ini kita puasa full 30 hari di bulan Ramadan atau 29 hari. Hari kemarin haram kamu makan. Hari lebaran haram kamu puasa. Itu biar kita faham kita hamba Allah Ta'ala. Banyak hukum-hukum yang kadang-kadang kita bilang hikmahnya gini. Hikmah itu fahaman dari ulama. Fahaman dari ahli syariah. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu hikmah. Kenapa Allah Ta'ala kemarin haram kita makan di hari Ramadan. Yang berikutnya haram kita puasa. Ya kita hamba. Hamba Allah Ta'ala harus ikut. Di sini juga. Di salat juga. Di zakat juga. Puasa juga. Ada waktu haram. Bagaimana? Ini amal baik. Ini amal saleh. Tapi kamu hambaku harus ikut yang saya suruhmu atau yang saya ingin atau minta dari kamu. Itu yang kita harus ambil dari salat, dari puasa di dalam rasa. Wahai Tuhanku, aku hambamu. Saya sudah di depanmu. Pengen ini atau minta ini atau ampuni dosa saya atau bantu anak saya atau bantu saudara saya atau keluarga saya, itu kita hamba. Itu biar tambah
tambah tubuh di dalam hati kita, saya hamba Allah Ta'ala. Tapi kalau saya ikut aja seperti robot itu, pergi pulang aja, itu bahaya. Itu bahaya. Masya Allah. لا إله إلا الله. فصل: تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في 5 أوقات. Ada 5 fardu, 5 waktu. Yang salatnya kalau kita melakukan ibadah, salat itu haram. Tapi salat apa itu? Salat nafilah. Salat nafilah. Di sini terdapat 5 waktu yang haram melakukan salat sunnah di dalamnya. 5 sunnah. Sunnah itu yang namanya sunnah mutlaqah. Mutlaqah, saya wudu, setelah wudu masuk masjid. Enggak, saya baru wudu. Ini ada sabab. Tapi setelah wudu, setelah tahiyat masjid, dia bilang saya sambil nunggu maghrib, saya salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan kita bilang, oh ini ibadah silakan. Enggak, tidak boleh. Karena Rasulullah melarang sahabatnya salat di waktu tersebut. Tapi ini 5 waktu, ada 2 waktu, ada berapa itu? La ilaha illallah. Ada 3 waktu. Di mana itu kemarin tadi? 5 waktu ini. Yang pertama kita lihat ini. Awalan harus kita faham sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim itu yang namanya mendahului, ya kan? Mutaqaddim. Dan sebab bersamaan. Mutaqaddim itu sebelumnya. Seperti apa? Sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim itu seperti al-fa'idah, salat yang kemarin. Saya sibuk atau seperti kemarin kita lupa atau ada alasan syar'i sampai dia tidak salat. Kal-fa'idah. Ini sebabnya sudah mutaqaddim, mendahului, ya kan, sebelum sekarang. Ya, karena salatnya sudah lewat. Jadi saya bisa salat. Waktunya sudah lewat. Berarti saya bisa salat. Ini namanya mutaqaddim atau al-mandhurah. Al-mandhurah yang dinadarkan. Nadartu lillah salat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Nadartu lillah salat 10 rakaat. Nadar. Itu sudah di waktu yang, karena itu seperti berjanjian, harus kamu bayar. Seperti hutang, kamu harus bayar di dalam keadaan segera, itu langsung. Jangan nunggu tunda-tunda. Karena kalau kamu nadar puasa atau zakat atau sedekah atau salat, itu harus langsung jadi wajib. Jadi wajib. Itu sebabnya mereka bilang nadar itu ibadah dari orang yang pelit, bakhil. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan puasa atau salat atau sampai dia kayak jadi wajib sama dia sendiri. Nadartu lillah 4 rakaat. Itu sudah kamu harus salat. Ini jadi wajib sama kamu. Kalau kamu tidak nadar, tidak salat, itu haram. Kita baca dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni. Itu abad atau sahabat atau dari umatku yang abad yang paling mulia itu abad saya, qarni atau jamaah saya. Tsumma alladziina yalunahum, yang berikutnya, maksudnya langsung. Ulama bilang itu zaman sahabat, zaman tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, tabi'in. Tabi'in itu yang melihat sahabat. Tabi'in sudah tidak lihat sahabat, lihat tabi'in, yang lihat sahabat itu. Ini yang paling mulia. Summa ya'ti min ba'di dzalika unasun yashhaduna az-zur wa dzakar itu salah satu sifat wa la yufuna bin nadhr. Tidak tepati perjanjian nadar itu. Berarti nadar haram? Bukan haram. Rasulullah bersabda di dalam riwayat,
Innama hiya ibadatun yustakhraju biha minal bakhil. Nazar itu ibadah mengeluarkan dari orang yang pilih. Jadi harus kita hati-hati. Kalau saya mau salat jangan sampai jadi wajib. Saya usaha. Dalam keadaan seperti itu khusyuknya lebih afdal dari wajib. Dari wajib kalau nazar itu jadi wajib berarti saya harus salat. Bagaimana caranya? Salatnya ya saya mau keluar dari ikat itu wajib tadi. Tapi kalau kamu salat dalam santai itu mungkin khusyuknya lebih afdal juga waktunya bisa luang. Tapi kalau wajib kamu lihat ya. Yang wajib qadr subhanallah aja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum baca cepat-cepat. Tapi kalau dalam keadaan santai mungkin lebih afdal. Jadi banyak seperti itu. Saya lihat itu ibu saya orangnya seperti itu. Kalau anaknya sakit dia nadartu lillahi 3 hari puasa. Anaknya sakit, kadang-kadang sapi atau cucu sakit dia dalam itu mau bantu bagaimana sudah kasih nazar 3 hari puasa, kasih nazar sedekah. Ini bagus, sifatnya bagus, hambanya sudah dekat sama Allah Ta'ala, tapi kenapa kamu jadi wajib? Kamu bisa puasa langsung. Kalau anakmu sakit bilang insya Allah, atau bisa niat puasa di dalam waktu puasa kamu doa sudah cukup, itu lebih afdal dari lillahi alayya 3 hari. Kita baca juga di surat Hal Ata al-Insan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, sifat orang ahli al-iman juga. Hasilnya itu namanya salat yang sebabnya sudah mendahului atau sudah lewat. Sama mandura. Al-mandura sama apa lagi? Kal-faita wal mandura. Tahiyat al-masjid. Tahiyat masjid itu sebabnya yang sebelum. Kapan itu jadi wajib? Kalau saya masuk masjid sudah harus sunnah salat. Berarti boleh tahiyatul masjid. Oke. Tahiyatul masjid. Wa sunnatul wudu. Wudu kapan? Tadi. Tapi salat setelahnya. Itu namanya sabab mutaqaddim. Wa sunnatut tawaf. Sunnatut at-tawaf. Kalau setelah tawaf kita tahu. Setelah tawaf ya kan. Ada 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Sudah itu tidak ada waktu. Nanti kita jelasin juga kalau di dalam Mekah seluruh waktu yang haram tidak masuk. Ini di tempat lain, tapi ini kasih tahu salat yang sebabnya sebelumnya. Sebelum salat. Wallati sababuha muqarin, sebabnya yang bersama. Tadi di sini dia bilang bersama, atau muqarin itu seperti al-istisqa. Salat kemarau ya kan, namanya kemarau. Kalau salah bantu. Itu kalau tidak ada hujan. Tidak hujan, mereka salat itu namanya sabab bersama. Sekarang sababnya. Kapan itu? Betul, aslinya kemarau itu sudah 2 bulan yang lalu tidak ada hujan. Tapi mereka mulai salat sekarang, itu salatnya sekarang karena masih ada waktu kemarau. Kemarau ya kan? Wal kusuf. Apa itu kusuf? Itu gerhana ya kan? Itu sebabnya muqarin sekarang. Wa ja'alahum hajar masabun taqaddim fala ihraman fi syai'in. Hadza kulluhu fi ghairi haram Makkah. Ini semuanya di selain haram Makkah. Kalau haram Makkah di Masjidil Haram tidak masuk, itu semuanya haram. Karena ibadah di situ tempatnya mulia. Fala tahrimu mutlaqan. Yang pertama anda tulu'i syamsi qadra rumhin. Yang pertama itu mulai terbitnya matahari hingga matahari naik kira-kira setinggi 1 tumbuk. Tumbak itu kalau kita bilang hasta itu 7 hasta. 7 hasta.
Tumbaka ya, tumbaka itu yang kita bilang di zaman sahabat mereka bukan seperti sekarang pakai bom ini yang dari jauh tumbaka. Zaman sahabat itu pakai yang panjang ini. Panjangnya itu berapa? Sampai 7 hasta. 7 hasta berapa itu kira-kira 3 meter ya kan? 3 meter. Tapi ini kalau kita lihat ke timur waktu terbit matahari, itu yang di depan mata kita. Dia hakikatnya sudah kiloan yang sudah dia naik dari situ. Tapi itu di mata kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelasin kenapa tidak boleh di waktu tersebut. Kita tahu Allah Ta'ala di surat Saba kasih cerita Mamlakah Saba, itu kerajaan Saba yang di Yaman sampai sekarang masih ada di Ma'rib. Itu ini wajat imra'atan yasjuduna lisyamsi wal qamar wala yasjudun lillah. Mereka menyembah kepada matahari. Jadi bagaimana? Itu syaitan waswas sama mereka, ayo menyembah atau ibadah kepada matahari. Tapi di dalam riwayat hadis Rasulullah jelasin, syaitan itu duduk di hadapan di arah barat, itu arah depan matahari. Dia jadi di belakangnya mereka sujud kepada syaitan. Jadi Rasulullah melarang salat waktu tersebut. Tidak boleh. وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. Itu sampai dia setinggi satu tumbak ya kan, tumbak. Oke. Ini yang pertama. Tapi kita harus fokus di sini di depan mata kita. Hakikatnya sudah jauh sekali itu. Di dalam 1 menit dia lewat berapa kilo matahari atau bumi di depan matahari. Sudah berapa kilo. Tapi itu yang kita harus paham di depan mata kita. Yang kedua, mulai matahari tepat di tanah langit. Itu namanya istiwa. Tadi saya barusan jelasin itu di dalam 1 detik itu matahari lewat berapa kilo. Tapi juga kalau dia di tengah langit itu sama. Ya, lewat atau jalan di tengah langit itu yang namanya waktul istiwa sama. Apa itu sama? Samanya ini kalau saya pegang ini ada matahari, tidak ada bayangan di kanan atau kiri. Itu namanya matahari di al-istiwa. Tapi juga pasti ada waktu nanti kita kemarin belajar ada dhil. Dhil itu beda-beda dari bulan 5, bulan 6, bulan 7 ada berapa kaki di sebelah kamu. Walau dia di waktu al-istiwa. Ini Rasulullah melarang sahabat, jangan kamu salat atau makamkan atau masukin orang di makamnya di waktu 5 fardu ini juga. 5 waktu ini juga. Tidak boleh juga bilang apa? Dafnul mayit apa itu ya nukhbah? Dafnul mayit itu. Dimakamkan ya kan? Tidak boleh waktu yang tadi tidak boleh salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu ketika matahari terbang, apa itu? Menguning. ايش يقول؟ ماذا يقول هنا في العربي؟ عند الإصفرار حتى تغرب ya, عند الإصفرار waktu dia jadi kuning. Waktu dia kuning tapi yang sebelum apa itu? Sebelum terbenam. Sebelum terbenam. Itu maksudnya waktu huruf juga. Itu 2 tempat yang tadi kita jelasin, syaitan duduk di sana. Duduk di arah barat waktu dia terbenam.
juga di arah timur waktu dia terbit, di arah barat waktu dia terbenam. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعند الاصفرار حتى تغرب. أن الثالث في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة وقت اصفرار الشمس ولو ممن لم يصلي العصر. ويستمر التحريم إلى أن تغرب. Dia haram sampai terbenam, itu terbenam matahari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد صلاة الشمس وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. Itu untuk orang setelah salat ini yang keempat, setelah salat subuh ini. Sesudah ini lihat, sesudah melakukan salat subuh. Oke, hingga terbit matahari. Oke. Yang kelima, sesudah melakukan salat asar hingga terbenamnya matahari. Itu berarti dua waktu ini setelah salat subuh, setelah salat asar, ini bukan masalah waktu. Ini masalahnya masalah salat. Kalau kamu sudah melakukan salat tidak boleh. Artinya kalau saya belum, itu salat juga seperti tadi. Saya datang belum salat asar, masuk masjid. Ya, sekarang jam 4 ya. Mungkin kita bilang jam 4. Bisa salat sunnah nafilah itu? Tadi kita bilang kalau sudah kuning tidak boleh, walau belum salat asar. Tapi sekarang saya belum salat asar atau jamaah semuanya di kampung kita seperti tadi ada acara atau itu mereka tunda salat asar sampai jam 4, masih bisa salat 2 rakaat nafilah mutlaqah, 2 rakaat atau 4 atau 6, walhasil dua salat nafilah masih bisa, nafilah mutlaqah. Karena itu balik ke masalah salat. Kalau kamu sudah salat atau belum. Salat subuh, setelah salat subuh atau sesudah salat subuh juga sama. Saya tadi belum witir. Biasa saya kalau sebelum salat subuh saya bangun salat witir, karena biasa saya tunda salat witir sampai sebelum salat subuh atau setelah qiyamul lail. Hari ini saya tidur. Subhanallah. Manusia bangun jam berapa? Jam 5. Sudah waktu salat sudah lewat, waktu qiyamul lail juga lewat. Saya masih belum salat witir, karena biasa saya bangun hari ini tidak bisa salat witir. Salat witir yang wajib. Itu kapan? Kalau waktunya masih cukup bisa melakukan salat subuh. Tapi enggak, saya bangun biasa waktu terbit matahari jam berapa? Jam 6 atau mungkin kita bilang 6 kurang 15 menit. Saya bangun jam 6 kurang 20 menit. Berarti masih sisa waktu 5 menit aja. Salat fardu dulu. Salat subuh karena masih waktunya. Tadi kalau masih jauh, saya bisa salat witir. Bisa salat sunnah salat yang sebelum subuh, boleh melakukan. Ini contoh, mungkin contoh tadi yang kita bilang terlambat, tapi waktu saya bangun mereka masih sudah keluar dari masjid. Masih waktunya sampai terbit matahari, masih lumayan 1 jam. Saya belum salat witir, yang saya biasa salat juga belum, itu bisa salat witir, bisa salat sunnah, baru salat fardu. Salat fardu subuh itu kalau melakukan salat kita bilang tidak boleh. Tapi kalau belum masih boleh kalau waktunya cukup. Masih boleh kalau waktunya cukup. Terus Syekh, bagaimana kalau saya seperti itu waktu bangun sudah waktu tidak cukup untuk witir, untuk salat fardu dulu, yang kamu biasa melakukan di setiap malam, mau qada bisa qada juga, tidak ada khilaf atau tidak ada hurmah haram. Tapi qadanya tadi kita bilang boleh kalau qada, karena saya punya sababnya itu yang tadi witir waktunya malam saya tidak salat walau dia tidak fardu.
Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin apa namanya ini pelajaran hari ini. Ada sedikit lagi di namanya apa? Sakatatus shalah. Sakatatus shalah itu bab yang ringkas sekali. Itu kapan makmumnya, kapan imam jadi harus diam. Kapan imam harus diam. Yang pertama itu setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram. Oke, apa itu bagaimana caranya? Sebentar. Diam itu sejenak ya kan yang disunnahkan dalam salat itu ada 6. Diam di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan setelah bilang bar, kata bar itu langsung Allahumma, ini doa. Allahu Akbar, diam dulu sedikit sebentar aja. Baru baca doa Allah wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman atau Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, doa-doa yang kita hafal. Harus ada diam sedikit. Oke, yang kedua diam di antara doa iftitah dan ta'awuz. Baca doa lillahil karim wajjahtu wajhi alladzi fatara as-samawati wal arda inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi wa mamati muslimin. Diam sedikit, jangan wa ana minal muslimin bismillah a'udzubillahi minasyaitan. Harus diam sedikit. Ya, artinya putus di antara ini semuanya. Jangan semuanya dalam satu suara. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati. Enggak, diam dulu. Itu yang maksud, jangan semuanya di dalam satu nafas atau dalam satu suara. Banyak itu otomatis. Tapi di sini biar kita faham kapan. Ini dari mana? Karena mereka dengar salat Rasulullah SAW. Kalau dia takbir Allahu Akbar, diam. Habis itu baru dengar Allahu Akbar kabira atau Allahumma naqqini minal khataya kama yanqqa thawbul abyad minad nas, atau wajjahtu wajhi yang kita hafal doanya. Mereka dengar Rasulullah seperti itu. Setelah takbir diam sedikit baru baca. Setelah baca doa itu baru baca isti'adzah. Setelah baca isti'adzah baru baca atau wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Doa al-iftitah wa ta'awudz wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Doa al-iftitah wa bain doa al-iftitah wa ta'awudz wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Setelah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi tidak ada suara. Biasa isti'adzah kita kemarin jelasin suara isti'adzah itu rahasia dalam hati. Tapi mungkin ada yang tanya, Syekh, bagaimana mereka tahu? Ya, kadang mereka bilang, sahabat ridwanullah tabaraka ta'ala alaihim bilang, kadang-kadang kita dengar Rasulullah kencang suara, tapi bukan kencang suara yang Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, enggak. Mereka bisa dengar Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, artinya yang di sebelahnya bisa dengar. Itu masuk di dalam wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Jangan kencang suara sampai mereka dengar, juga jangan diam sampai tidak ada yang dengar dalam hati. Diam aja baca, harus sampai bisa dengar suaramu. La ilaha illallah. Wa bainal Fatihah tadi wa ta'awudz. Al-Fatihah wa ta'awudz. Setelah bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru baca bismillahirrahmanirrahim atau Al-Fatihah. Wa baina akhir Al-Fatihah wa amin. Setelah waladdallin harus ada sedikit baru amin. Waladdallin amin. Jangan waladdallin amin. Dallin amin. Ya, diam sedikit. Waladdallin amin. Ini diam, ada diam. Tapi seperti tadi awalnya saya bilang sedikit atau sebentar. Wa baina amin was surah. Amin. Kalau bilang amin, jangan amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Enggak, harus ada amin. Itu semuanya sebentar, tidak boleh atau tidak boleh. Boleh kalau panjang,
ada doa atau baca zikir atau baca tahlil tasbih yang subhanallah alhamdulillah bisa masuk, tapi tidak ada zikir khusus. Mungkin kita bilang mau santai biar dapat khusyuk, silakan, tidak masalah, tapi harus ada diam, jangan itu nyambung semuanya sampai jadi satu doa atau satu zikir. Wa baina ruku wa baina amin was-surah ya, wa baina surah war ruku wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, enggak, harus ada diam sedikit juga, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, ruku. Sudah. Wallahu a'lam. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم أهل المعرفة أهل اليقين أهل المحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بارك الله فيكم، حفظكم الله، والحمد لله رب العالمين.